Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah kalian menyadari bahwa setiap klik, like, komentar, dan jejak digital yang kita tinggalkan setiap hari di internet bisa saja sedang dijadikan bahan eksperimen oleh para peneliti tanpa kita sadari? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Nendiawan dengan NIM 164251108, mahasiswa Program Studi Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Erlangga. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat krusial di era eh, ledakan informasi saat ini, yaitu era yaitu etika dalam penelitian sosial. Pembahasan ini didasarkan pada buku Bit by Bit, Social Research in the Digital Age, karya Matthew J. Salganik, di mana kita akan secara membahas khusus membedah chapter 6 yang membahas tentang ethics atau etika. Video ini dibuat untuk merangkum pemahaman komprehensif tentang etika riset, melihat relevansi dengan krisis data Indonesia, merumuskan langkah pengawasan ke depannya, serta membagikan ide riset yang akan saya rancang selama masa kuliah. Mari kita mulai dari akar permasalahannya. Salgani membuka bab ini dengan sebuah realita yang tak terbantah. Transisi dari era analog ke era digital secara radikal mengubah total kekuatan dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, transisi kekuatan peneliti. Coba kita bayangkan, di masa lalu, batas penelitian sosial sangatlah jelas. Peneliti menggunakan kuesioner kertas dari pintu ke pintu, atau mengundang orang ke sebuah laboratorium. Dalam skenario ini, partisipan sadar sepenuhnya bahwa mereka sedang diteliti. Namun, eh, untuk hari ini, kita berada di era observasi digital. Peneliti memiliki kekuatan luar biasa untuk mengobservasi rekam jejak digital mereka. Semua terjadi secara massal dan seringkali secara diam-diam tanpa disadari subjeknya. Selanjutnya, empat pilar etika. Kekuatan yang nyaris tanpa batas ini membutuhkan kompas moral yang sangat kuat. Oleh karena itu, buku ini mengadaptasi empat prinsip dari etika utama dari Belmont Report dan Menlo Report untuk memandu peneliti di era komputasional. Untuk yang pertama, ada respect for person atau menghormati individu. Intinya adalah informed consent. Partisipan bukanlah sekadar baris data, mereka punya otonomi dan hak untuk tahu bahwa mereka sedang diteliti. Kedua, ada beneficence atau kemanfaatan. Peneliti harus eh, cermat menyeimbangkan antara resiko dan manfaat penelitian. Ketiga, justice atau keadilan. Artinya, memastikan bahwa beban dan manfaat penelitian terdistribusi secara merata, tidak mengeksploitasi satu kelompok saja. Dan keempat, respect for law atau respect for law and public interest, atau ya, artinya peneliti harus patuh pada aturan hukum dan memikirkan dampak luas risetnya bagi masyarakat luas atau masyarakat umum. Ini ada studi kasus manipulasi emosi FB. Eh, Keempat aturan ini tadi mungkin terdengar mudah, tapi aplikasinya pada big data memunculkan banyak area abu-abu. Saganik memberikan contoh nyata yang sangat terkenal, yaitu Facebook Emotional Contagion Study di tahun 2014. Dalam studi ini, peneliti bekerja sama dengan Facebook untuk memanipulasi algoritma newsfeed sekitar 700.000 pengguna. Sebagian pengguna disembunyikan dari postingan yang bernada positif, sementara yang lain disembunyikan dari postingan bernada negatif. Untuk tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk melihat apakah emosi itu menular secara digital.
Hasilnya memang menular, namun secara etika, ini adalah pelanggaran besar. Tidak ada persetujuan eksplisit dari ratusan ribu orang tersebut. Mereka dijadikan klinik percobaan tanpa opsi untuk menolak. Eksperimen ini mengabaikan prinsip respect for person dan memicu kemarahan publik yang luar biasa. Kasus ini menjadi peringatan keras betapa rentannya hak psikologis dan privasi kita saat berhadapan dengan eksperimen komputasional. Konteks Indonesia, darurat data. Lalu, mari kita bawa pembahasan ini lebih dekat. Bagaimana relevansi dengan kondisi Indonesia saat ini? Jawabannya, sangat relevan dan berada dalam status darurat. Salah satu ancaman terbesar di era digital yang dibahas Alganik adalah informational risk atau risiko tereksposnya data pribadi. Kita tentu tidak asing dengan rentetan berita mengenai peretasan dan kebocoran data di lembaga pemerintah maupun swasta di Indonesia. Ini membuktikan bahwa infrastruktur penyimpanan data di negara kita masih sangat rentan. Bagi seorang mahasiswa atau peneliti sains data, fakta ini adalah beban moral. Jika kita mengumpulkan jutaan data masyarakat Indonesia untuk sebuah riset akademis, lalu sistemnya kita berhasil diretas, dampaknya ke masyarakat luas akan sangat fatal. Belum lagi masyarakat kita memiliki kecenderungan untuk oversharing atau terlalu banyak membagikan informasi pribadi di media sosial. Secara teknis, sangat mudah mengambil data tersebut. Namun, secara moral, memanfaatkan kelengahan literasi masyarakat untuk mengekstraksi data mereka tanpa izin adalah tindakan yang mencederai prinsip justice. Syukurlah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP baru akhir ini menjadi secara harapan. Hukum ini memaksa eh, ekosistem riset untuk mulai memperhatikan regulasi privasi secara serius, sejalan dengan prinsip respect for law dan public interest. Menghadapi tantangan kompleks ini, apa langkah konkret yang harus kita ambil di masa depan? Sama halnya dengan struktur organisasi mahasiswa atau pemerintah yang membutuhkan lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi berpihak pada aspirasi publik, dunia penelitian juga sangat bergantung pada fungsi pengawasan. Di ranah akademik, fungsi pengawasan dijalankan oleh Institutional Review Board atau IRB atau Komite Etik. Di masa depan, Komite Etik kampus di Indonesia harus bertransformasi. Mereka tidak bisa lagi hanya mengevaluasi metode kuesioner konvensional. Anggota komite pengawas harus diisi oleh akademisi yang paham bagaimana cara kerja web scraping, kecerdasan buatan, atau machine learning, sehingga mereka bisa mengawasi dan memastikan setiap proposal riset benar-benar aman dari resiko eksploitasi data. Dari sisi pelaksananya, yaitu kita sebagai peneliti, pemahaman teknis juga harus diimbangi dengan etika operasional. Mengelola data bukanlah sekedar menulis kode prosedural di Python, lalu membedakan dan menyedot semua informasi yang ada. Ketika kita mengumpulkan dataset, kita harus memikirkan struktur datanya. Kita tidak boleh mengumpulkan semuanya, kita harus memiliki kebiasaan untuk secara aktif mengaburkan identitas asli dan setiap baris data yang kita proses, sehingga partisipan tetap aman meskipun data tersebut bocor. Berangkat dari pemahaman mendalam tentang etika pengolahan data ini, saya memiliki rencana riset yang ingin saya jalankan selama masa perkuliahan. Saya sangat tertarik dengan eksplorasi pemanfaatan machine learning dalam pemanfaatan perilaku konsumen digital. Saya ingin menganalisis bagaimana sebuah tren digital menyebar dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian secara algoritma. Tentu saja, riset ini akan saya rancang menggunakan pendekatan ethics by design atau etika sejak dalam rancangan. Dalam praktiknya, ketika saya memproses data konsumen menggunakan Python, misalnya,
tidak akan memasukkan variabel identitas pribadi sama, sama sekali. Saya hanya akan melihat pola agregatnya saja. Lebih jauh lagi untuk memastikan keamanan data atau informational risk, saya akan menggunakan teknik statistik seperti menambah variansi buatan pada dataset awal. Pendekatan ini memastikan bahwa meskipun pola besar bisa dibaca oleh machine learning, identitas individu di dalamnya mustahil untuk dilacak kembali. Fokus riset saya, fokus riset saya bukan sekedar mengejar tingkat akurasi komputasional yang tinggi, melainkan memastikan bahwa di setiap baris kode yang dituliskan, prinsip kemanfaatan dan keadilan atau justice tetap terjaga. Sebagai penutup, pergeseran menuju penelitian sosial berbasis digital adalah keniscayaan yang membawa potensi luar biasa untuk kemanusiaan. Namun, secanggih apapun teknologi, algoritma maupun metode statistik yang kita gunakan, ia harus selalu tunduk pada etika. Kita harus memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengubah manusia menjadi sekedar objek pengamatan, melainkan tetap dihormati sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat. Martabat. Sekian ulasan saya mengenai bab 6 dari buku Bit by Bit. Terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.